Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Mandiri, kelompok 6, mata kuliah Arsitektur Enterprise, ingin menjelaskan tentang apa itu Capability Maturity Model atau yang disingkat CMM dan Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Sebelum masuk ke materi penjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Irfan Nurdiansyah dengan NIM 1121-1258, Kabul Budiono dengan NIM 1121-1140, Joko Priyono Nababan dengan NIM 1121-1858, Hilda Ainunadia 1121-1871, M. Romi Zulfikar dengan NIM 1121-1198, dan terakhir dengan saya Ulfasari dengan NIM 1121-2887. Arsitektur Enterprise. Arsitektur adalah konsep dasar sebuah sistem. Dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Untuk enterprise sendiri memiliki definisi kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebuah prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam perancangan dan realisasi. Enterprise architecture mencakup inti-inti dari bisnis TI dan evolusinya. Salah satu tujuan dari penerapan arsitektur enterprise adalah menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi. Penerapan arsitektur enterprise tidak terlepas dari bagaimana sebuah organisasi merencanakan dan merancang arsitektur enterprise tersebut. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu transaksi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Pendekatan AI yang lengkap harus mencakup 6 elemen inti yang harus dirancang untuk bekerja bersama-sama. Salah satunya ada arsitektur governance atau tata kelola arsitektur. Untuk tata kelola arsitektur ini akan dijelaskan oleh Joko Priyono Nababan. Arsitektur governance atau tata kelola arsitektur. Elemen dasar pertama adalah governance atau tata kelola yang bertujuan untuk mendukung tata kelola yang terpadu, kelompok kebijakan manajemen yang terintegrasi, dan proses yang membentuk struktur tata kelola secara keseluruhan. Arsitektur governance harus sesuai dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan, maupun mekanisme dan struktur tata kelola TI yang diterapkan. Hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Yang pertama, strategi manajemen, strategi education, quality management, IT governance, IT delivery dan support, dan IT implementation. Kemudian saya lanjut dengan penjelasan CMM yang panjangannya Capability Maturity Model. Model untuk menilai kematangan organisasi, proses rekayasa perangkat lunak, dan menyediakan organisasi dengan praktik kunci yang diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan kematangan proses. Model didefinisikan sebagai suatu penyederhanaan yang representatif terhadap keadaan di dunia nyata. Dan juga CMMI, Capability Maturity Model Integration, kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan, membantu kita untuk memperbaiki proses di perusahaan atau organisasi kita. Dengan membaiknya proses, diharapkan produk yang dihasilkan akan ikut menjadi baik. The Capability Maturity Model Integration adalah model yang membantu organisasi untuk yang pertama memaksimalkan perbaikan proses, dan yang kedua kembangkan perilaku yang mengurangi risiko dalam layanan produk,
dan pengembangan perangkat lunak. Sementara CMMI tujuan utama CMMI adalah menciptakan lingkungan yang andal di mana produk layanan dan departemen proaktif, efisien, dan produktif. Lebih khusus lagi, tujuan CMMI untuk bisnis mencakup kemungkinan organisasi Anda untuk pertama, menghasilkan layanan atau produk berkualitas. Yang kedua, tingkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, tingkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Raih pengakuan di seluruh industri atas keunggulannya. Tumbuhkan pangsa pasar. Terdiri dari rangkaian partisis. Dalam rangkaian partisis ini ada rambu-rambu atau rekomendasi yang dapat diikuti. Partisis dalam CMMI dibagi menjadi dua, yaitu generic partisis dan specific partisis. Terima kasih. Kemudian akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tujuan awal dirumuskannya CMMI sebenarnya adalah untuk mendukung proses tender di lingkungan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US DoD, mereka ingin memiliki sistem penilaian terhadap semua vendor yang mengajukan proposal. Untuk itu, dirumuskanlah sistem penilaian vendor berupa maturity level atau ML. Capability Maturity Model Integration Level. Dalam model CMMI, bentuk yang paling umum ada 5 tingkat kematangan. Setiap lapisan inisial proses biasanya ad hoc atau kacau. Organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Keberhasilan dalam organisasi ini tergantung pada kompetensi dan heroik dari orang-orang dalam organisasi, dan bukan pada penggunaan proses. Level kedua ada manage. Proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan yang dikelola dan bahwa proses yang direncanakan, dilakukan, diukur, dan dikendalikan. Namun, proses mungkin sangat berbeda dalam setiap contoh spesifik, misalnya pada proyek tertentu. Yang level ketiga ada define. Proses ditandai dengan baik dan dipahami dan dijelaskan dalam standar, prosedur, alat, dan metode. Standar ini digunakan untuk membangun konsistensi di seluruh organisasi. Proyek menetapkan proses, mereka didefinisikan dengan menyesuaikan set organisasi sesuai dengan pedoman. Level keempat ada quantitatively manage. Tujuan kuantitatif untuk kualitas dan proses kinerja menjadi kriteria dalam pengelolaan proses. Kebutuhan pengguna akhir juga adalah tujuan kuantitatif. Yang kelima, level kelima ada optimizing. Kinerja proses terus ditingkatkan melalui kedua perbaikan, yaitu teknologi tambahan dan inovatif. Proses improvement kuantitatif bertujuan bagi organisasi yang telah ditetapkan terus direvisi untuk mencerminkan perubahan tujuan bisnis digunakan sebagai kriteria dalam proses pengelolaan perbaikan. Berikut adalah summary dari paparan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. CMM adalah model penilaian 5 tingkat yang dikembangkan oleh SEI untuk menggambarkan bentuk praktik terbaik terkait teknik dan manajemen, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak. CMMI adalah peningkatan dari CMM dan menjelaskan peningkatan proses untuk organisasi. CMM dan CMMI membantu sebuah organisasi untuk melakukan proses improvement dan mengembangkan perilaku untuk menurunkan resiko pada produk. Tujuan utama dari CMMI adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang reliable, di mana produk, layanan, dan organisasinya bersifat proaktif, efisien, dan produktif. 3 area utama yang dievaluasi adalah pengembangan proses dan layanan, pembentukan manajemen, dan akuisisi produk. 5 model CMM adalah initial, repeat, define, manage, and optimize. 5 model CMMI adalah initial, manage, define, quantitatively manage, and optimize.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.